warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Firda Hilmiatul Alia. Today, in the course World English in TESOL, in this video, I'm going to explain three important about moderate and low level English spoken countries in Africa. The first is moderate level countries. There are two countries. The first is Ghana, the second is Tunisia. The first is Ghana. Ghana is one of the countries in West Africa where English is widely used. More than half of its population speak English in some capacity. It's the only official language used for education and government. However, Ghana also has around 11 government recognized indigenous languages. This shows English acts as a language bridge to connect people from different ethnic background. Jadi Ghana itu adalah salah satu negara Afrika bagian barat yang banyak menggunakan bahasa Inggris karena lebih dari setengah penduduknya itu menggunakan bahasa Inggris. Selain itu juga bahasa Inggris juga bisa dijadikan bahasa pendidikan maupun bahasa pemerintah di negara tersebut. Dan di Ghana juga ada 11 bahasa yang dimiliki oleh Ghana yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris di Ghana itu sebagai language French. Untuk apa? Untuk penghubung orang penduduk dengan yang lainnya, membedakan dengan yang lainnya. The second is Tunisia. Tunisia official language is literally Arabic, but people mostly speak Tunisia Arabic in daily life. There are also Berber dialect as minority and indigenous language. Because Tunisia is geographical close to European countries, many Tunisians are influenced to be multilingual, speak English, French, Italian, or Turkish. This reflects the cultural and linguistic diversity of Tunisian, where English growing among younger generation. Jadi di Tunisia itu bahasa Arab yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada dialek Berber sebagai bahasa minoritas atau daerahnya karena Tunisia itu geografinya berdekatan dengan negara Eropa dan banyak juga influence yang multilingual yang berbahasa Inggris, French, Italian, dan Turkish. Jadi negara ini juga berkembang karena generasi anak mudanya. Next, let's move to the low English proficiency countries such as Ethiopia and Tanzania. In Ethiopia, English proficiency is quite low. The country was never colonized by English-speaking nation, so it keeps its native language like Amharic and Oromo. Jadi Ethiopia ini tingkat bahasa Inggrisnya rendah. Kenapa? Karena negaranya itu tidak pernah dijajah oleh negara yang lain, jadi tidak punya perkembangan yang seperti negara-negara lain, jadi tetap gitu-gitu aja, sehingga masih mempertahankan bahasa aslinya yaitu Amharic dan Oromo. The second is Tanzania. Tanzania even talk English in official language along with Swahili. Only a small percentage of people are fluent in English. Most prefer Swahili. This shows that English is used more for formal or official purpose, most daily communication. Jadi sementara di Tanzania itu meskipun bahasa Inggrisnya di Swahili sama-sama menjadi bahasa resmi, akan tetapi hanya sebagian kecil penduduk yang benar-benar
pasti menggunakan bahasa Inggris karena sebagian besarnya itu memilih menggunakan bahasa Swahili. Jadi sama rata, ada sebagian yang menggunakan bahasa Swahili dan ada juga sebagian yang menggunakan bahasa Inggris. Finally, there is also Fijian in English Africa. Fijian English is simplified form of English used mostly in West Africa for daily communication and thought. For example, Fijian language, how buddy, how you day, in English language, how are you doing today. Jadi Pidgin itu bahasa yang perasaannya tidak sempurna, yang tidak sempurna. Jadi kalau kita tidak terbiasa dengan mendengar bahasa Pidgin itu, maka kita tidak akan paham dengan bahasa tersebut karena beda frasa, akan tetapi maknanya sama. Dalam Pidgin language contohnya how buddy, how you doing itu kan sama aja menanyakan kabar kita, akan tetapi dalam bahasa Inggris yang sempurna yang biasa kita pakai itu how are you doing today. Yang Pidgin itu sama-sama aja maknanya menanyakan kabar, akan tetapi jika kita tidak terbiasa mendengar bahasa Pidgin itu, kita tidak akan paham. Akan tetapi jika kita terbiasa mendengar bahasa Pidgin itu, maka kita akan paham dengan makna tersebut. So those are the key points about moderate and low level English spoken countries in Africa. Thank you for watching and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.